Kan pada perairan dengan kedalaman laut 25 meter. Oke. Dengan mooring yang terbuat dari rantai, masanya 70 Newton per meter dengan gaya tarik horizontal. Pada jangkar di dasar laut, tercatat 17 kN dengan sudut 20 derajat. Jadi di touchdown, di anchor point-nya, ya, di touchdown point-nya, itu nggak 0 derajat. Dia 20 derajat. Keangkat ya, di anchor-nya. Di anchor-nya keangkat. Apa aja yang kita punya nih, data-datanya? Diameter punya, apa lagi? Massa. Oke. Massa, diameter, oke. Kita punya tinggi ininya nggak? Tinggi articulated tower nggak tadi? Coba lihat di fotonya. Nggak ya? Ada. 30 meter. Ya? Oke. Massa balas punya. Tinggi balas punya. Massa tower punya. Tinggi tower punya. Bisa cari apa di situ? COG. Kalau kita udah punya COG-nya, punya KG. Buat apa cari KG biasanya? Ya, buat stability. Atau satu lagi? Kenapa bisa cari persamaan gerak? Dari stability kita punya apa? Stability ada large angle stability, ingat kan? Yang kurva kan? Ya. Tapi initial stability atau small angle stability itu sama dengan apa? Ingat nggak? Ayo. Bukan? Sama dengan apa? Hubungannya dengan yang disebutkan tadi? Iya, apa hubungannya? Tadi hubungannya bisa menghitung persamaan gerak. Apa hubungannya? Apa hubungan antara initial stability dengan persamaan gerak? Small angle stability dengan persamaan gerak apa? Ya. Tadi udah bener GM apa hubungannya? Konsepnya aja. Hah? Jadi stiffness, ya. Harus ingat itu. Oke? Jadi stiffness kan? Ya. Rho dikali G dikali V ya, volume dikali GM. Jadi stiffness. GM itu adalah small angle stability ya. Hubungannya dengan small angle stability. Oke. Tentukan jarak horizontal antara jangkar dengan struktur. Ini masih bicara jangkar. Oke. Jarak horizontal berarti antara si ini ke ini ditanya ya. Gimana caranya? Oke, tarik dulu ya. Sampai dia 0 derajat. Yang kita punya apa? TH. Ya kan? Kita punya TH. Jadi kita treat seolah-olah ini adalah per lead. Karena TH-nya sama kan? TH di atas sama TH di sini sama. Yang beda apa nih? Sebentar. Tensionnya dulu ya. Tension di bawah sama tension di atas sama? Beda. Oke? Beda. Ya. Kalau begitu, kita tahu juga. Pertama itu, tension di bawah dan tension di atas beda. Yang kedua, horizontal force di bawah dan di atas karena tidak ada gaya luar yang bekerja dianggapnya. Ya nggak? Asumsinya gitu kan? Tidak ada gaya luar yang bekerja di situ. Oke? Berarti TH-nya atau komponen horizontal dari tensionnya akan sama. Komponen horizontal tension sama, tapi tensionnya beda. Berarti yang beda apa antara bawah sama atas? Ada. Berarti kalau dari mana? Berat dari mooringnya. Ya? Itu dulu. Oke. Jadi kita pura-puranya di sini fairlead-nya. Ya? Karena kita butuh at least 2 informasi. Ya nggak? Kita butuh sudut, butuh tension, butuh posisi. Dari 3 itu, hanya 1 yang boleh tidak diketahui. Kalau yang tidak diketahuinya ada 2, nggak bisa dikerjain. Ya? Sini tension tahu, jadinya TH-nya segini, ini 20 derajat, bisa dapat tensionnya nggak?
Kalau TH-nya sekian, ini 20 derajat. Gimana caranya dapat T-nya? Ya, gimana? Dibagi cos. Dibagi cos. 20 derajat. Dapat T-nya ya. Kalau udah dapat T, saya bisa dapat apa? Bisa TZ, bisa apa? Ada shortcut-nya. Nggak salah. Kalau kalian cari TZ, nggak salah. Hah? Kalau udah dapat TZ, cari apa? Ada dua cara ya. Bisa kalian langsung dapat D-nya, water depth pura-pura tadi, dari sini sampai bawah. Bisa kalian TZ dulu. Kalau TZ dulu dapat S-nya nanti. Ya kan? Kalian cari TZ. Ya, kalau TZ dulu pertama. Kalau TZ dulu. Ya. Kalau kalian cari TZ, kalian tahu bahwa tadi gaya vertikalnya sama dengan beratnya kan? Ya nggak? Berat totalnya berapa? Weight per unit length dikali dengan length. Dapat S-nya. Tapi S dari mana ke mana? Dari mana? Dari valid pura-pura sampai touchdown pura-pura yang 0, ya nggak? Dapat S-nya. Kalau dapat S-nya, kalian punya TH-nya, ya, kalian punya T-nya segala macam, bisa dapat depth-nya nggak? Bisa. Ya. Atau ada cara shortcut ya, gimana caranya? T sama dengan TH plus W dikali D. W-nya ada, D-nya dapat. Ya nggak? D-nya dapat, TH-nya ada, dan lain-lain, bisa cari X-nya nggak? Bisa. Ya? X1 kan? Ya? Bisa cari X dari sini sampai sini nggak? Gimana caranya? Pakai panjang. Panjang total, ya nggak? Atau tinggi total. Ini kan berapa nih kedalamannya? 25 meter kan? Ditambah D yang tadi dihitung kan? Ya, punya D-nya bisa cari S totalnya. Ya, dikurangi dengan S ini, dapat S itu. Saya cari X-nya dengan mengurangi X yang tadi ini, yang pura-pura, dengan X total. Dapat ya? Paham sampai situ? Oke, tentukan gaya tarik mooring line pada struktur, pada fairlead. Yang kita pakai mana? Kan daya tarik total tuh T sama dengan apa? T sama dengan WD tambah TH. TH-nya punya kan? Tinggal W dikali D. D-nya yang mana? Salah. D-nya yang mana? 25 tambah yang pura-pura. Karena kan di sini ada reaksi, ya nggak? Ada reaction di sini kan? Kalau kalian cuma pakai sampai 25 meter, harus ditambahin lagi sama TV yang ini. Ya. Gampangnya kalian tinggal dari atas sampai bawah. Jadi kalau kalian cuma pakai sampai sini, ya, vertikalnya, gaya vertikalnya, itu masih ada reaksi di sini. Kebayang? Ya? Tahu kan reaksi di sini gimana cara nyarinya? Yang tadi T-nya kan punya. Ya, TH di sini berapa? Punya T kan? Berarti punya TV. TV-nya kan reaksi vertikal. Ya? Oke. Tentukan sudut mooring line terhadap bidang horizontal pada struktur pada fairlead. Bisa nggak nyarinya di situ? Bisa ya? Kayak tadi aja kan? T sama dengan cos apa? TH per cos theta gitu kan? P-nya tinggal TV kuadrat plus TH kuadrat di akarin. Itu kalau kalian pakai logika gitu ya. Pakai rumus juga ada. Ya nggak? Dari sudut. Ya, TH ke sudut. Hubungannya dengan TR. Oke. Bisa juga pakai apa nih? Pakai sudut ada nggak ya? Sudut. Ya pakai yang tadi S ya. Persamaan S juga ada sudut. Oke. Sekarang saya mau misalkan ekstrapolasi masalahnya. Saya tanya, ya, berapa berat angkur
saat basah ya, wet weight, minimum yang dibutuhkan. Jika saya ingin menggunakan safety factor 1,8 misalnya. Berapa berat angkur minimum yang dibutuhkan? Gimana? TV vertikal di sini dikali 1,8. Karena satu-satunya yang melawan ini nanti, ini kan mau narik nih. Karena ada 20 derajat dia mau narik kan ke atas kan? Satu-satunya yang menahan kan? Beratnya sih anchoring. Kebayang? Nah, itu soal-soal yang ekstrapolasi gitu ya. Kalian tahu kalau di sini ada gaya resultan ke atas. Oke, anchor bekerjanya di situ. Jadi anchornya berapa berat? Hah? Bisa juga saya tanya misalkan gaya friksi di sini akibat anchor misalkan ya. Itu adalah N ya normal kontak ya dikali dengan mu kayak di fisika ya kan, mu kali N ya. Berapa berat anchor minimum yang dibutuhkan untuk menahan gaya horizontal? Bisa nggak cari? Bisa ya. Kalian tahu nggak horizontal? Tahu kan? Berarti yang harus nahan tinggal sih mu dikali N dikali lagi sama safety factor-nya kalau ada ya. Oke. Nah, itu soal-soal yang saya bilang tadi ekstrapolasi, karena mu dikali N-nya sudah dikasih gitu di soal ya. Gimana caranya kalian pakai itu di sini. Struktur pada soal nomor 1 mendapat beban gelombang dengan tinggi gelombang 2,1, periode gelombang 5 detik. Maka gerakan struktur menyebabkan terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10% dari gerakan struktur. Ya. Tentukan amplitudo momen eksitasi. Nah, momen eksitasi gimana? Ini anggapannya kita pakai frekuensi. Bentar, ini ada ini guys. Tentukan amplitudo momen eksitasi. Pakai Freud-Krylov ya. Biasanya saya kasih tahu ini pakai Freud-Krylov. Bukan pakai difraksi. Gimana caranya? Ini tabung sih ya. Coba misalkan pakai Morrison deh. Gimana? Momen eksitasinya. Bagus? Integral dari 0 sampai min 25. Bagus. Berarti dipotongnya adalah D Z. Iya nggak? Karena dipotong itu kan? Oke, bagus, good. Terus apa? Pakai Morrison ya? Apa? D plus Z itu adalah lengan momennya ya? Ya kan? FD dikali D plus Z. DZ. Oke, kenapa D plus Z? Karena kalau kita motong di sini, ya, kan Z-nya itu kan dari atas ya. Sedangkan sumbu putar kita di bawah. Kalau sumbu putar saya di sini, masih D plus Z nggak? Enggak dong, D kan di sini depth, putar depth ya. Enggak ya? Jadi sumbu putar ditambah Z. Di sini D-nya adalah sumbu putar total. Ya. 25 meter kan kita butuh misalkan potongannya di sini. Momennya gimana? Kalau ada di sini. Momennya lengan momennya ini kan? Lengan momen. Ya. Gambarin aja nanti kalian ya. Kalau misalkan ditanya momen, gambar. DF-nya gitu, DF gitu ya. Kalian gambar nanti gini. Ini kan? Ini adalah DF ya. Ini lengan momen gitu ya. Ya gak? Dari sini ke sini D, dari sini ke sini Z. Z ke bawah negatif kan? Ya.
Berarti dari sini ke sini apa? Lengan momen kan? Berarti lengan momen sama dengan D plus lengan momennya baru. Ya. Kalau mau momen berarti integral df dikali lengan momen dikali dz ya. Sorry. dz-nya di dalam df ya. Gini ya. Ya kan? Di dalam df itu ada d fd drag. Ya. Setengah rho u dot u ya. Gimana sih dia? U gitu ya. CD kali DA. Ya nggak? Nah, DA-nya adalah diameter dikali DZ. Ini kalau kayak gitu loh. Kalau saya pipanya gitu, beda ya? Ininya W. Ya nggak? Kayak yang waktu kalian ngerjain di UTS. Ya kan? Beda ya? D, DZ. Makanya muncul DZ. Ya. Terus ada lagi F, I. Sama ya? Mirip. Bedanya nanti di sini bukan DA tapi D volume. Volumenya adalah potongan tabung. Jadi pi D kuadrat per 4 dikali DZ. Itu kalau pakai Morrison. Ya, sekarang kalau misalkan tiang saya kotak. Tiangnya nggak bulat, tiangnya kotak. Saya minta cari pakai Rod-Krylov. Tiangnya gini. Gede. Bisa nggak pakai Rod-Krylov? Pressure area method. Ya, cari pressure di sini kan? Ke arah sana gimana? Besar ya? Sama ya? Gitu ya? Yang sebelah sini? Gini. Oke. Nanti pressure area method yang kiri dikurang yang kanan atau yang kanan kurang kiri. Yang kiri kurang kanan karena arahnya aja ya. Gitu ya. Pressure area method apa? Samaannya integral P kali N kali ds. Ini karena dia karena dia gaya ada vektornya, ada arah ya. Ini n-nya ini minus ya, PDS ya. P-nya apa? P sama dengan rho do V per do. Ini awas ya, plus minusnya. Ini sama ini jangan ketukar. Oke? Jadi kalau saya nggak salah kalau ini udah minus, ininya minus lagi, itu plus, ini plus. Tapi nanti dicek aja kan bisa dari arah. Ya? Asal konsisten. Oke? Ini minus nih. V-nya dari linear wave teori. Oke. Ini harus dikerjakan untuk yang kiri dan yang kanan. Tapi ini apa nih? Ini gaya. Ya. Ini gaya ya. Kalau saya tanya DF, DF adalah min P N DS gitu kan? Ya. Ini DF gitu kan? Setelah saya integralin baru jadi F. Ya. Nanti ini harus dikerjakan yang kiri dan yang kanan. Oke. Nah, yang kita mau cari apa? Momen. DM sama dengan sama kayak itu. Gimana? DF dikali lengan momen. Lengan momennya sama nggak? Sama. Ya, paham nggak ini?
Paham ya? Konsepnya paham ya? Ya, jadi kalau mau cari momen pakai pressure area method, buat dulu jadi df. Nanti dari sini baru diintegralin. Sama integralnya kayak gitu. Tapi ini pressure area method. Oke, tadi gaya udah. Tentukan frekuensi momen eksitasi yang bekerja. Frekuensinya berapa? Frekuensi momen eksitasinya berapa? Satu per periode atau 2pi per periode kalau frekuensi angular. Kalau solusinya lagi. Nggak ada hubungan sama solusinya ya. Kalau akar K per M apa tadi? Frekuensi apa tuh? Natural. Dia yang dimiliki oleh strukturnya. Dia nggak peduli gaya luarnya itu seperti apa. Dia punya sifatnya sendiri gitu. Kebayang kan? Sifat intrinsik dari strukturnya. Ya, dia hanya berubah kalau masanya dirubah, bentuknya dirubah, dan lain-lain baru dia berubah. Tentukan damping yang bekerja. Gerakan struktur menyebabkan bentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10% dari gelombang. Nah, ini ada. Coba buka carutannya. Radiasi. Apa persamaannya? Ada di tugas juga kan? Apa persamaannya? Kurang tepat? Ada yang perbandingan antara amplitudo gerakan dengan amplitudo gelombang yang dihasilkan, gelombang radiasi yang dihasilkan. Ada? Nih ya. Oke. Ini ada di tugas kan? 10% tugas terakhir. Mana tadi? Bentar ya. UTS masih ya. Mana tadi ya? Ya tapi intinya nih ya. Oke. Ya. Apa hubungannya berarti nih dengan soal tadi? Coba baca soalnya. Hubungannya dengan ini apa? Apa yang diketahui? Gerakan struktur menyebabkan terbentuk gelombang radiasi amplitudo 10% dari amplitudo gerakan struktur. Mu per X I-nya. Ya, itu 10% atau 0,1. Jadi itu 0,0. Ya. LV-nya, ini kan per LV ya. Ini kan dari yang kita butuh, kita dua dimensi kan ya. Ya kan? Jadi dua dimensi nggak apa-apa. Jadi persatuan panjang ini nggak apa-apa.
Ya, tetap pakai ini aja. Udah selesai belum? Kenapa belum? Dari Dia baru gaya. Ya nggak? Dia baru B dikali X double dot. Atau X ini ya. Theta ya, dia theta dot ya, sorry. X theta dot, karena dia gerak ini ya, dikali B, dia menyebabkan F ini ya. Ini kan minus ya. Terus dia pindah ruas, ingat gak? Seperti stiffness kan? Stiffness minus kan? Dia pindah ruas ke kanan, ke M dikali A. Kan sigma F sama dengan M dikali A kan? Stiffness, damping, segala macam sebelah kiri kan? Tapi minus dia. Dia pindah ke kanan dibarengin sama M kali A jadi plus. Ya? Ini minus B kali theta. Tapi ini baru F. Tadi persamaan gerak kita dalam apa? Sigma M, momen. Ya? Momen ininya theta. Oke? Sigma momen, degree of freedom-nya theta. Berarti apa tuh? Berarti nanti semuanya dalam pitch ya. Iya kan? Jadi 55 semuanya ya. 55. Kan sigma M-nya sigma MY. Itu 5. Ya, tetanya teta Y. Gerakan arah Y, rotasi arah Y menyebabkan gaya arah M Y. Jadi 5, 5. Ya, jadi sigma M-nya itu dari 5, dari pitch. Degree of freedom yang dipakai hanya pitch juga. Kalau degree of freedom-nya nyampur, ada coupling nanti. Ada 52, 53 ya. Atau sebaliknya 35, 32 gitu ya. Berarti gimana biar jadi momen? Kali dengan lengan momen. Lengan momennya di mana ya? Ini soalnya nggak lengkap ya. Lengan momennya mungkin antara ya. Antara saya B-nya. B-nya ini harus saya ubah lagi satuannya. Ya. Agar dia dapatnya ini langsung momen. Misalkan. Ya. Karena ini satuannya apa nih? B itu satuannya harus apa? Kan semuanya harus jadi Newton. Gampangnya gitu kan? Ya. Semuanya harus jadi Newton kan? Gaya ya. Misalkan ya. Misalkan gaya semuanya jadi Newton. Ya kan? Berarti kalau K satuannya apa? K11, K22, K33 ya, translasi ya. Newton per meter. Kalau dia translasi ke gaya translasi. DOF translasi ke gaya translasi. Berarti kalau C, misalkan, nggak Newton dong. Hah? Kan harus dikali sama kecepatan dulu baru jadi Newton. Ya nggak? Newton per meter per second gitu kan ya? Ya. Ini kan Newton per meter. Karena dia K dikali X, baru dia jadi Newton gitu ya. Kalau ini C dikali X dot, baru jadi Newton. Ya. X dotnya apa? Meter per second. Berarti ini Newton second per meter. Paham dari mana tadi? Ya. Ini satuannya ini nih. Coba lihat. Ini apa? Kilogram per meter kubik. Ya. Dikali dengan apa nih? G. Intinya ini nanti ketika kalian kalikan ini, ya. Satuannya ini nanti. Newton second per meter. Tapi kalau dia 2 dimensi, karena dia dibagi lagi sama L, dia nanti second per meter kuadrat. Cobain aja. Kilogram per meter kubik. Ini meter kuadrat kan? Coret-coret.
kilogram per meter kubik. Itu apa nih? Ini nggak ada satuannya 0, ya nggak? Ini meter per second kuadrat, tapi dikuadratin kan? Berapa pangkat? 4. Ini radian per second. Jadi 1 per second pangkat 3, ya nggak? Ini rad. Ini jadi 1. Ini rad. Ini 1. Jadi apa itu? Kilogram. Kilogram per meter second ya? Ya. Newton itu apa? Kilogram meter per second kuadrat. Itu apa? Dibagi dengan X double dot. Berarti dibagi dengan second per meter kuadrat. Second per meter kuadrat. Ya kan? Ini coret, ya. Ini coret, ya. Ini coret, ini sisa 1 sama ya. Kebayang nggak? Ini Newton second per meter. Jadi ini sama ini sama. Jadi ini satuannya Newton second per meter. Meter kuadrat nih harusnya nih. Kilogram ini 0, 1 per second ini. Iya, meter kuadrat kan? Ya? Kan dari sini meter kuadrat nih. Oh, ini ada meter pangkat 3 di sini ya? Kilogram per meter pangkat 3 di sini ya? Oh, satuannya udah otomatis sama. Ya, jadi ini satuan 2 dimensi nih. Second per meter. Ya. Jadi satuan 2 dimensi bener ya? Newton second per meter kuadrat. Ini 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, Newton second per meter. Ya. Soalnya ini pindah ke kanan, nanti dikali lagi meter kan? Di sini kan? Ya. Nah, ini intinya yang mau saya tunjukin tadi. Ini tuh hasilnya gaya. Ya, persamaan ini tuh untuk gaya. Bukan momen. Kebayang ya? Ini persamaan itu untuk gaya, bukan momen. Oke, jadi waktu dia gini, yang dihitung tuh gayanya. Kalau momen harus dikali dengan lengan momen. Lengan momennya di mana? Nah, ini nggak dikasih tahu. Harusnya adalah lengan di mana dia bekerja radiasinya. Jadi kalau misalkan dia bentuknya kayak gini, ya, lengan momennya kira-kira di mana? Di tengah, lebih ke bawah atau lebih ke atas? Di tengah, lebih ke bawah atau lebih di atas? Baru satu yang jawab. Di tengah, lengan momennya. Tahu cara nyari lengan momen? Dari gaya. Gaya terdistribusi tuh. Titik pusat kerja. Ya kan? Ini bisa saya gantikan. Semua ini bisa saya gantikan dengan satu gaya dikali dengan satu lengan momennya nggak? Bisa juga gaya-gaya yang kecil saya kalikan dengan lengan-lengan momennya masing-masingnya. Itu yang saya lakukan tadi ini. Ya, itu yang ini. Nah, yang tadi saya tanya itu ini maksudnya. Lengan momen resultan. Ya. Jadi harusnya dikasih tahu lengan momen resultannya di mana untuk radiasi. Ya, karena yang ditanya momen. Kalau ditanya gaya bisa langsung. Itu kita baru cari damping ya. Damping coefficient. Tentukan persamaan gerak, mana tadi? Added inersia yang bekerja. Gimana caranya? Sama ya? Oke. Tapi nanti harus dikasih tahu added mass-nya berapa, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Tapi pakai strip teori. Ya? Kan ada added mass yang 2 dimensi yang di sini kan? Ingat nggak? Ayo.
Jangan bilang nggak dikasih itunya ya, datanya gitu. Pak, data edit mesh-nya nggak dikasih gitu ya. Nanti akan dikasih yang 2 dimensi. Mana ya tadi ya? Ada strip teori ya? Slender body. Nah. Nah, ingat ini ya. Nanti akan saya kasih ini ya. Matriksnya. Oke. Nih ya. A22 tuh 2 dimensi ya. Oke. Nih, kalau kita mau cari yang 55, itu ada X kuadrat dikali A33. Tapi 33 tuh yang mana? Harus lihat ininya nih. Dia 3-nya tuh beda lah. Intinya gini ya. Intinya. Kan saya pernah jelasin strip teori itu kan 2 dimensi gini. Ya. Nanti kalian dikasih tuh hanya edit mesh yang bulat. Tapi dia naik turun. Bulat naik turun sama bulat kiri kanan tuh akan sama. Ya. Jadi kalau kalian lihat dari atas. Gitu. Ya. Ketika dia gini-gini. Potongan bulatan kalian itu. Mana tadi potongan bulatan? Nah ini, potongan ini. Kan dia gini-gini nih. Ya, dia sama dengan dia gerak kiri, kanan. Kalau dia kecil tetanya. Ya. Gerakan kiri kanan itu hubungannya antara teta dengan gerakan kiri kanan kalau dia di fix itu apa? Z dikali teta. Sin teta betul. Kalau tetanya kecil, Z dikali teta. Ya. Pertama itu. Ya, lengan momen dikali dengan teta. Maka muncullah X pertama di sini. Nah, ini hati-hati loh. Ini X tuh dari sini ke sini ya. Kalau yang punya kita kan di gitu. Kebayang nggak? Kalau ini kan gini. Jadi makanya dia X karena lengan momennya itu adalah X. Kebayang dulu nggak? Ya. Jadi jangan langsung pakai. Itu yang saya maksud mengekstrapolasi data ya. Ini X di sini adalah lengan momen. Ingat. X di sini adalah lengan momen. Lengan momen kita berapa? Z plus D. Lengan momennya. Ya kan? Intinya di sini adalah lengan momen kuadrat. Ya. Dikali dengan A atau edit mesh 2 dimensi yang translasi gini. Ini kan translasi nih, 33 kan? Ini kan naik turun. Kalau kita nanti akan kiri kanan gini ya, tapi sama aja kalau bulat. Ya nggak? Ya? Lengan momen kuadrat dikali A yang translasi, edit mesh yang translasi, dikali dengan D, Z kalau di kita. Kan potongannya DZ. Ya nggak? X-nya adalah lengan momen nih X tuh, lengan momen kan? Coba cerna dulu. Yang bingung mending ditanya di sini. Ya. Betul, betul sekali. Kalau nanti lengan pusat momennya itu adanya di 0 di waterline, D-nya sama dengan 0 kan? Jadi langsung Z. Jadi sama di sini. Z kuadrat A11 bukan A33 ya, nanti Z kuadrat A11 D ya. Karena yang diketahui adalah karena 2 dimensi, yang diketahui adalah translasi. Ya. Nanti diintegralin dari atas sampai bawah. Itu strip teori ya. Mana tadi? Nah, ini kan lingkaran ada kan? Nih. A11, ini A22. Tapi hati-hati arahnya ya. Di sini 1 tuh ke sini tuh kiri kanan. 2. Tapi kalau kita lihat dari atas kan sama ya. Gitu ya.
Oke, ini cuma translasi. Karena yang potongan kita itu tadi yang saya ceritakan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak kita move on ke next tipe soal selanjutnya. Ya. Ya. Kita lihat itu justru jadi pesan kita. Enggak, tabung dong. Tadi kan ceritanya kita masih tabung soalnya. Kalau yang persegi, pakainya yang ini. Iya kan? Yang ini kan modifikasi soal saya aja tadi. Kalau pakai throat prelock gitu ya. Karena kan ribet. Bisa nggak yang tabung pakai throat prelock? Bisa. Cuman kan ribet, dia harus pakai cylindrical coordinate. Ya. Ya. Kalau di tugas kan ada tulisan pendulum radiasi dari amplitudo 10% dari amplitudo gerakan struktur. Kalau ditanya respon gerakan dari amplitudo respon gerakan dari Higgs, berarti tinggal 10% kali amplitudo gelombang radiasi. Gimana? Coba. Kan tulisannya yang gelombang radiasi terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10% dari amplitudo gerakan struktur. Ya. Terusannya kan amplitudo respon gerakan Higgs dari Barts. Ya. Artinya berarti responnya ini 10% dari. Tapi kamu tahu nggak amplitudo ininya berapa? Amplitudo radiasinya berapa? Enggak kan? Kebalik pikirnya. Kan yang diketahui rasionya. Ya. Yang diketahui rasionya. Kalau memang diketahui radiasinya, most likely kamu akan tahu ininya. Tapi kan saya nggak kasih tahu tinggi gelombang radiasinya berapa. Yang saya kasih tahu adalah rasionya. Kalau kamu mau tahu responsifnya, kamu harus pakai yang F per K dikali dengan DAF, ya, kali dengan cos omega T plus V. Tetap harus pakai itu. Ya. Jadi amplitudonya adalah yang F per K dikali DAF. Atau responnya aja sih. Kenapa, Mas? Frekuensi respon sama TV-nya aja kita pakai. Saya jadi 2 V per. Ya, karena steady state yang saya tanya kan? Kalau steady state itu, kalau dia transient harus ditambah lagi kan? Di Dimstruk kan? Ada transient, ada steady state. Yang transient getarannya sesuai apa? Transient. Omega N. Ya. Yang transient yang lama-lama hilang. Transient kan lama-lama hilang, ingat ya? Ya. Steady state selama masih ada energinya yang masuk, ya dia gerak terus. Kalau transient, dia yang kayak getar lama-lama hilang. Ya. Getarannya itu akan bergetar dengan damped natural frequency. Kalau yang steady state yang gerak terus akan sesuai dengan frekuensi gaya luar. Ada pertanyaan? Konsep akan ada ya. Jadi kayak asumsi yang digunakan apa gitu. Misalkan strip teori, asumsinya apa? Ya? Kapan tidak bisa digunakan? Misalkan saya tanya ini bisa nggak digunakan strip teori, bisa nggak digunakan Morrison? Misalkan. Ya? Ini ada scatter nggak? Atau misalkan apa lagi ya? Asumsi dari catenary equation yang kita gunakan. Asumsinya apa? Tapi bisa jadi saya nanyanya nggak straightforward. Bisa jadi misalkan setelah dipasang diketahui bahwa elongasi atau smuring lainnya melar 20% dari panjang awal. Bisa nggak dipakai? Misalkan. Ya, contoh-contohnya ya. Akan ada pertanyaan konsep. Ada pertanyaan? Ada? Ini salah satu contoh soal UAS. Ya. Sebuah struktur terapung dengan jenis spar. Oke? Sorry, bentar. Bentar. Belum selesai tadi. Oke? Bentar.
Tentukan restoring coefficient yang bekerja. Ini kita lagi bicara momen. Restoring coefficient yang bekerja. Gimana? K. K55 berarti. Ya. Jadi kita punya degree of freedom-nya theta. Yang kita hitung sigmanya adalah sigma M, momen. Jadi K55. Ya, stiffness-nya ada dari mana aja? Muring. Dan GM. Hati-hati ya. Kalau yang sebelumnya kan cuma dari hydrostatic stiffness, ya nggak? Hydrostatic stiffness itu yang HIF-nya dia apa? AWP ya, dikali rho G. Ya kan? Tapi sekarang ditambah muring. Muring stiffness-nya gimana cara nyarinya? dt per dx ada kan? Persamaannya ya? Itu apa? Untuk C horizontal kan? Ya nggak? Muring kan dianggapnya dia cuma ada C-nya horizontal. Kalau catenary. Ya. Ingat nggak? Karena itu dari TH. Dari tension horizontal. dTH TH per dx. Ini arah 1, gaya arah 1, perpindahan arah 1. Jadi K1, 1. Ya, perpindahan arah 1. F arah 1 dan perpindahan arah 1. Jadi K 1, 1. Yang kita pengen apa? K 5, 5. Gimana caranya? Bukan. Hah? DPH dikali dengan momen. Ya, pertama itu dulu. PH kali dengan momen. Ya. Oke. Terus satu lagi dari yang kita punya apa? dTH per dx. Yang kita pengen dm per d theta. Pertama, apa hubungannya antara si perpindahan x? Ntar dulu, x-nya di mana nih posisinya? Di Fairlead. Ya kan? Di Fairlead kan? Berarti ini Fairlead-nya ada kebetulan ada di waterline. Ya. dTH. M sama TH apa hubungannya? Apa hubungannya? Dikali dengan lengan. Berarti M ini sama dengan D TH kali lengan momen. Lengan momennya berapa? Kalau D plus Z kan dia berubah-ubah Z-nya. Fairlead-nya berubah-ubah nggak? Nggak. Berarti D ya. TH dikali D. Itu lengan momen. Ya. Hubungan antara X dan theta apa? Perpindahan itu. D sin theta sama dengan tan theta ya atau sin theta ya sama ya dengan X. Ya nggak? Ya nggak sih? Atau kebalik, X tan theta ya? X tan theta sama dengan D gitu? Atau enggak? Benar? Udah benar ya? Oke. Kalau tetanya kecil jadi apa? D theta sama dengan X. Ini paham? Oke. Sekarang jadi hubungannya apa? Theta sama dengan X per D. Berarti ini dibagi dengan D X per D. D itu variabel bukan? Bukan. Fix nilainya. Ya nggak? Ya, fix nilainya kan berarti bisa keluar. Jadi apa nih? D kuadrat DTH per DX. Jadi apa maksudnya? Lengan momen kuadrat dikali K 1, 1. Sama kayak apa? Sama kayak yang strip teori tadi. Sama persis kan? Bedanya strip teori diintegralin. Karena apa? Karena dia strip. Ya. Kalau ini cuman 1
Titik. Konsepnya paham? Ya? Yang pertama, kan kuadrat nih. Yang pertama dapatnya antara gaya ke momen. D yang kedua dapatnya antara DOF translasi ke DOF rotasi. Nah, kalau coupling nanti dia antara rotasi dengan translasi, misalkan nih, DTH per D theta, misalkan. Kebayang nggak? Jadinya apa tuh? K1 5, misalkan. Ya, K1 5 ini jadinya, ini yang nggak ada D-nya kan? Yang ada D-nya cuma di bawah. Hasil apa? D-nya cuma 1. Jadi kalau yang coupling antara translasi dengan rotasi, D-nya cuma 1. Bisa juga, tadi kan D15, K15, bisa juga K51. K51 berarti ininya momen terhadap translasi. Jadi kalau kita tarik, misalkan ini ada yang nahan nih, kita tarik. Dia tetap akan gitu kan? Ya, kita tarik. Ada momen nih. Ininya tetap TH, di bawahnya theta. K51, K15 itu nanti D-nya 1. Kalau K55 D kuadrat. Nah, yang kita ketahui dari rumus yang sebelumnya itu DTH per DX K11. Kalau mau ubah ke K55 kali dengan D kuadrat. Sama persis dengan yang ada di strip teori. Strip teori kan yang kita tahu K11, K22 gitu kan? Ya, ada sih yang putar ya. Kalau pas kebetulan kalian punya yang putar, bisa pakai yang putar langsung. Contohnya apa? Contohnya kalau strip teori ya. Ini contohnya ya. M-nya kan putar. Ya. Sorry, 6. 6-nya kan putar. 1, 2 translasi dia. 6-nya putar ya. Di sini ada M, 6, 6. Kalau yang kotak, kotaknya kebetulan kalian punya A-nya berapa gitu ya. Ini kan kotak nih. Kebetulan bentuk kalian tuh kubus. Ya, 2 dimensi, kubus gitu soalnya. Kalian bisa langsung pakai ini. Tapi ini adalah putaran di pusat. Nih, 0,725 rho A pangkat 4. Tapi kalau yang ditanya yo, misalkan kalian punya tabung ke atas, bentuknya kubus, boleh nggak? Potongannya kubus nih kayak gini, saya tarik ke atas, yang saya tanya yo, gitu ya. Nah, harus pakai strip teori, ini harus diintegralin terhadap dz. Oke. Itu paham ya, kenapa dia muncul tadi D kuadrat dan lain-lain. Kayak sekarang yang ini. Sebuah struktur terapung berjenis spar berbentuk silinder berdiameter 7 meter. Masanya 100 ton, pada bagian dasar struktur dilengkapi dengan balas. Nah, ini bedanya apa? Bedanya dia nggak fix di bawah. Dia freely floating. Ya. Kalau freely floating biasanya tergantung ya. Kalau dia panjang ke bawah, pokoknya pasti. Kalau saya tanya momen atau rotasi, bukan Hif, bukan ini, pasti saya kasih tahu titik rotasinya di mana. Kalau enggak saya kasih tahu, harus kalian tanya. Karena itu berpengaruh. Ya, coba aja kalian di software-software pasti kalau titik rotasinya di 1 sama di 2 pasti beda hasilnya nanti. Ya. Sebuah struktur terapung jenis spar, tentukan panjang KG. Berapa KG ya? Gimana caranya dia? KG kok cari BM? Nggak ada hubungannya sama BM. KG. Hah? Cari pusat masanya di mana? Nggak ada hubungannya sama volume balas. Udah dikasih tahu tuh masa balasnya berapa? Gimana? M balas kali dari pusat balas ditambah dari struktur tambah dari struktur
dibagi dengan satu total. Ya. Ya. Jadi M balas dikali dengan KG balas, ya, ditambah M struktur dikali dengan KG struktur dibagi dengan M total. Hati-hati ya. Kalau kalian nyarinya KG, pakainya KG lagi masing-masing. Ya. Jadi tergantung titik acuannya di mana. KG itu kan kill to center of gravity. Ya. Kenapa? Mario ada pertanyaan? KB gimana cara nyarinya? Nggak ada hubungan sama BM. KB gimana KB? BM itu apa sih coba? BM apa? Mario. BM apa? Ini inersia water plane. Ya. BM itu istilahnya water plane effect. Oke? Jadi dia inersia water plane-nya area, ya, inersia area dibagi dengan displacement. Itu BM. Oke, KB itu apa definisinya? Oke, ada hubungannya nggak sama yang tadi? Saya punya ininya kotak. Satu nih ya. Ini kotak nih ya. Berarti saya punya satu nilai inersia kan? Ya. Tapi yang satu saya punya gini, yang satu gini gitu. Satu lagi gini. Ke bawah panjang, displacement-nya sama. BM-nya sama nggak antara ini sama ini? Sama bisa. Kan I-nya sama. Saya bilang displacement-nya sama. V1, V2. Makanya hati-hati ya. V1 sama V2, ini saya buat sama. Yang kepotong di waterline, sama. Ya. Kebayang nggak? V1 sama V2 sama. Saya bentuk tabungnya ke bawah banget. Kebayang? Ya. Yang kepotong di sini sama. Berarti I-nya sama kan? I areanya sama kan? Water plane-nya. I water plane-nya sama. Displacement-nya sama. BM-nya sama nggak? Sama. KB-nya gimana? Beda KB-nya. Ya nggak? Nggak ada hubungannya. Ya, hati-hati. KB hubungannya sama bentuk dari yang tercelupnya. Kalau ini hubungannya sama water plane-nya. Oke? Nah, KB-nya gimana cara nyarinya? Centroid dari displaced volume. Ya, centroid dari displaced volume. Makanya tadi saya tanya, kalau saya punya kayak gini sama kayak gini, KB-nya sama nggak? Beda. Bisa nggak sama BM-nya? Bisa. Kalau water plane areanya sama, displacement-nya sama. Oke? Ya. Jadi cuma emang nggak boleh kita percakapan pakai yang si BM itu. Ada BM itu bisa jadi kesempatan. Gimana caranya? Nyari KB dari BM? Yang perhitungannya yang si BM. BM sama dengan Wah. KB negatif KB. Oke, ditambah GM tambah KG. Apa? KG. KG. KG-nya bisa dicari. Bisa. Yang kamu mau cari KB kan? Tadi kan? KG bisa dicari. Bisa. BM-nya bisa dicari. Bisa. GM-nya? Kan yang mau kita hitung GM. Iya kan? Ya. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Ini hanya refresh ya. Kayaknya kalian udah mulai lupa-lupa soal stability segala macam. Sedangkan untuk membuat persamaan gerak pasti butuh.
Ya. Jadi yang dalam 2 dot itu kalian masukin juga. Oke, hydrostatic stiffness. Oke, mooring stiffness-nya udah dikasih kan? Tentukan panjang KB, tentukan periode alamiah HIF. Gimana? Periode alamiah HIF. Cari K HIF-nya. Ya. KIV gimana cara nyarinya? Rho G A AWP itu apa? Di sini berapa water plane area? Di baru tadi Pi per 4 kali 7 pangkat 2. Ya. Atau Pi D kuadrat per 4. Itu water plane area-nya. Kalau ditanya IWP, apa? BM tadi ya, I water plane area dibagi dengan Oke. Terus diapain? Akar periode alamiah ya. Harusnya 2pi akar M per K. Kalau mau langsung. Kalau nggak mau langsung cari dulu frekuensi naturalnya. Akar K per M. Nanti dari frekuensi alamiah ke periode. Ya, 2pi per omega sama dengan T. Ya, jadi antara 2pi dikali akar M per K atau 2pi per omega. Ya. Tapi ini ada yang kurang sebenarnya. Ya, M-nya itu kan inersia total. Ya nggak? Sama seperti stiffness yang dulu nih. Saya pernah kasih generalize equation of motion ya. Apapun yang ada di depan ini kan? Gitu ya. Ingat ya? X double dot plus Cx dot plus Kx sama dengan F. Ini yang di dalam T. Apapun yang di dalam kecepatan itu damping. Ini X aja itu bisa theta, bisa Y, bisa Z, bisa theta Y, theta X ya kan? Generalize koordinat sistem. M-nya, jadi apapun yang di depan itu kecepatan adalah damping. Apapun yang di depan perpindahan itu stiffness. Pakai tadi ada theta kan? Apapun yang di depan theta kita bilangnya stiffness kan? Sekarang apapun yang di depan percepatan itu inersia. Ya, kita butuhnya adalah omega n sama dengan akar K per M. Kalau di soal yang sebelumnya K-nya ini penjumlahan antara K yang hidrostatik yang GM itu ya, GM dikali rho dikali V ditambah dengan mooring. K total, ya nggak? Ini masih ada yang kurang nih. Informasinya apa? Added mass. Yang diketahui baru ya mass-nya aja. Ya. Mana tadi? Nah, cuman diketahui mass-nya aja. Oke? Belum tambah added mass. Paham? Ya. Bisa pakai strip teori nggak? Kenapa nggak bisa? Degree of freedom-nya ya, pembagiannya ya. Ya nggak? Karena dia kan gini-gini. Ya. Sedangkan yang kita punya tuh gini-gini, gini-gini, sama gini kan? Ya. Kita nggak punya yang gini-gini. Kebayang? Oke, bagus. Jujur. Tentukan periode alamiah pitch. Bisa? Gimana cara nyarinya? Berarti K-nya ke 55. Kali 55 itu apa? Rho G V dikali GM. Ya, Rho G V dikali GM. GM nyarinya gimana? Tadi ya. Kalian kalau lupa ya, nih, ya jadi.
kalau kalian lupa, kan ujungnya kan harus sama, ya. Ntar saya jadi lupa. GM, KG, oh, gini ya. KG plus GM harus sama dengan KB plus BM. Karena ujungnya harus dicoret, coret, ya kan? Jadi K ke M. Ini juga, ini coret, K ke M. Ya, kalau lupa, saya juga sering lupa kok. Kayak gini biasanya. Oke? GM yang dicari, ya nggak? KG kita punya, KB kita punya, tinggal tadi belum? BM. BM, tergantung tadi arahnya ya. Kalau dia pitch-nya gini, oke, berarti dia ambil yang I-nya terhadap ini. Area momen area ya. Area moment of inertia dibilangnya. Jadi inersia ada dua ya. Mass moment of inertia, ada area moment of inersia. Jangan ketukar ya. Karena beda. Kalau mass moment of inertia itu yang dipakai di nih. I, ya kan? Ini jadi mass moment of inertia. K di sini K 5 yang tadi. Ini harus ditambah juga dengan jadi apa? Harus ditambah lagi sama added mass. Ya. Integralnya dari, nah ini bisa nggak added mass-nya dihitung? Bisa sekarang. Karena kan dia putarnya gini. Gitu kan? Berarti dia gitu-gitu kan? Kita punya tuh yang dua dimensi, yang bulat. Ya nggak? Tinggal dikali dengan Z kuadrat. Tinggal dikali dengan Z kuadrat. Karena lengan momennya adalah Z. Ya, karena titik putarnya saya anggapnya di sini. Kalau titik putarnya di sini, hati-hati. Dikalinya bukan sama Z kuadrat, dikalinya sama Z plus draft. Tadi kan Z plus D kan? Sekarang Z plus draft. Ya. Sama akar kaprel. Struktur ditambahkan pada perairan dengan kedalaman laut 20 meter dengan mooring terbuat dari rantai. Pada bagian ini sama persis kayak tadi. Oke. Buat ngitung nanti TF-nya itu berapa segala macam. Nomor 3, struktur pada soal nomor 2 mendapat beban gelombang dengan tinggi gelombang sekian 5 detik, gerakan search dari struktur. Nah, kalau ini kan jelas. Gerakan search dari struktur menyebabkan terbentuk gelombang radiasi. Ya, bisa pakai yang radiasi tadi, rho dikali G dikali rho G kuadrat per omega pangkat 3 dikali sama rasio kuadrat. Ya. Rasio amplitudo kuadrat. Ya. Untuk pitch-nya terjadi water plane. Ya. Karena enggak terjadinya di Fairlead. Ya, yang mana nih? Oh, sorry. Nomor 1 titik putar pada titik K. Nah, kan selalu dikasih tahu. Ya, terhadap titik K. Berarti nanti added mass-nya draft plus Z. Added mass. Good question. Oke, tentukan radiation damping yang bekerja. Ya, radiation damping ini semuanya dalam search ya. Tentukan amplitudo gaya eksitasi yang bekerja. Ini pakai Morrison ya. Pakai Morrison ya harusnya. Oke. Periode eksitasinya sama dengan periode gelombang. Added inersia yang bekerja, slender body teori. Dia search kalau yang ini ya. Jadi bisa pakai langsung, nggak usah dikali dengan lengan momen kuadrat, nggak usah. Karena dia search langsung. Ya. Radiation dampingnya pakai yang tadi, rho G kuadrat per omega pangkat 3 dikali ya. Restoring coefficient yang bekerja, tuliskan persamaan gerak search. Tentukan amplitudo response, tentukan periode response. Semuanya ada yang mau ditanya nggak nih? Restoring coefficient-nya tinggal DTH per DX. Ya.
DTH per dx. Karena yang ditanya ini adalah gerak search kan? Nah, gerakan search dari struktur ya. Ini juga ditanya. Search ini harusnya. Ya ini nggak jelas sih, tapi yang ditanya adalah search-nya. Oke. Lalu kalau saya tanya, berapa jarak maksimum? Ya. Berapa jarak maksimum dari struktur terhadap jangkar? Gimana caranya? Jarak maksimum dari struktur terhadap jangkar. Kalian cari X-nya kan udah punya. Ya nggak? Dari dinamiknya, kalian punya ini kan geraknya kiri kanan. Ya? Berarti X yang ini ditambah dengan amplitudo dari perpindahan. F per K kali DAF. Ya. Kebayang? Ya. Iya kan, ini kita udah tahu jangan Kan dari soal nomor 2 tahu. bisa kalau misalkan dia yang gayanya bisa sebesar pada kaki jangkar itu bisa tahu kayak jadi. Nah, kita asumsinya, nah, jadi gini, pertanyaannya, saya coba terjemahkan ya. Saya tahu kamu mau kemana, tapi mungkin phrasingnya masih ini ya. Jadi dengan adanya perpindahan dinamik tadi, bukannya dia TH-nya berubah, gitu ya. Sehingga sebenarnya kan dia ketahannya lebih ketahan lagi gitu ya. Karena yang keangkat lebih banyak lagi gitu kan. Tapi enggak. Kita selalu asumsikan ya pergerakannya itu kecil. Oke, ingat nggak waktu saya gambar T terhadap TH terhadap X. Saya gambarnya gini kan? Ya. T-nya dicari dulu ketika steady kan? Ketika static equilibrium. Dari static equilibrium ya baru dia gerak kiri kanan. Jadi dia cuman kecil aja di sini. K-nya sama. Ya, K-nya nggak berubah. K kan kemiringan dari ini ya. Kan kemiringannya berubah-ubah nih. Tapi untuk satu potongan yang kecil ini, X-nya kecil gini, K-nya tidak berubah anggapan. Oke? Jadi iya ketahan, tapi kan sudah dipertimbangkan di K. DTH per DX. Ya nggak? Itu kan K kan? Perubahan TH terhadap DX. Kalau DX-nya kecil. Ya. Iya ketahan benar. Tapi kan sudah dipertimbangkan di stiffness. Tahanannya itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lainnya bisa dijawab? Saya. Oke, lanjut. Nah, ini ceritanya apa nih? Ceritanya adalah submerged breakwater. Ya, sekarang submerged breakwater. Diasumsikan sebagai laut dalam. Jadi gampang kalian nyari potential velocity-nya ya. Kan biasanya ada tan H nih. Biasanya kan ada ini nih. Nah, sih. Oh, nggak di ini. Nanti di catatan kalian ya. Masukin tuh. Biasanya kan ada tan H, cos hiperbolik K D plus Z dibagi dengan, kebalik ya. Ya, cos hiperbolik D plus Z dibagi dengan sin hiperbolik KZ. Gitu ya. Ya kan? Tapi kalau laut dalam tinggal E pangkat KZ. Ya, kalau laut dalam. Oke. Tinggi breakwaternya 5 meter. Itu HV. Ini nih, HV. Ya, ini 5 meter. Lebar breakwater itu ke sini BV. Ya, 10 meter. Panjang breakwater atau LV adalah 80 meter. Ini ZY ya, ini ZX. Massa total struktur. Oke, breakwater atau MV adalah 2000 ton.
Tinggi balasnya 1 meter, massa total balasnya 2100 ton. Kedalaman titik teratas breakwater hingga permukaan air itu 5 meter. Delta 1 nih. Ya, kenapa ini butuh? Nanti kalian akan lihat. Kenapa jarak ini butuh? Ya. Kok A-nya hilang? Kayaknya kayak ini nih. Ya. UAS ya. Struktur breakwater tersebut kemudian mengalami beban statis ya. Akibat arus ke arah X positif sebesar FD sama dengan 40 kN. Jadi dia gara-gara arus dia kena ke kanan. Ya, sebesar 40 kN. Sehingga struktur membutuhkan mooring sebagai sistem penjaga posisinya atau station keeping system. Konfigurasi awal mooring dapat dilihat pada tabel seperti gambar di bawah ini. Jadi berat basahnya 1,25 kN per meter. Kedalaman perairannya 200 meter. Sudut mooring pada titik jangkar 30 derajat ini. Ya. Minimum breaking load-nya 200 kN. Minimum breaking load-nya ya. Berdasarkan data-data di atas, tentukan jarak horizontal antara jangkar dengan struktur. Ini sama kayak tadi ya. Pura-pura dulu Fernlita di sini, tarik ke 0 derajat. Oke? Bla 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 dapat semua. Panjang mooring line. Tentukan sudut mooring line terhadap bidang horizontal pada Fairlead itu ada di sini. Petanya berapa? Ya. Jadi bukan di waterline lagi nih. Ini di Fairlead. Kebayang nggak? Ya, bukan di waterline ya, ini di Fairlead. Nanti kalian harus tahu posisi dari Fairlead ke bottom. Caranya adalah D dikurang sama delta 1 dikurang lagi sama tengah dari ini. Nah, itu dapat dari sini ke ini. Nah, itu bagaimana kalian memahami permasalahan ya. Karena yang kalian tahu itu adalah ketinggian Fairlead ke dasar. Ini soalnya untuk menguji kalian paham atau enggak. Kalau kalian pakainya D-nya itu langsung D ini, karena kalian, saya pakai rumus langsung. W dikali sama D. D-nya D ini. Salah nggak? Salah. Mooring lainnya kan dari sini sampai sini. Berarti D-nya dari sini sampai sini. Yang diangkat. Ada nggak yang jawab? Ada, banyak banget. Karena dia masukin rumus gitu kan. WD, cari aja D-nya berapa, langsung masukin. Banyak yang salah di sini. Ya. Breakwater kemudian mendapat beban dinamik. Nah, akibat gelombang. Dengan tinggi gelombang 1 meter, periode gelombang 8 detik. Merambat pada arah X positif. Jadi sini ya, kiri ke kanan. Oke, merambat arah X positif, kiri ke kanan. Sehingga bergerak ke arah surge dan terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10% dari amplitudo gerakan struktur. Dengan mengabaikan gelombang scatter dan mengasumsikan laut dalam, jadi scatter wave-nya diabaikan. Ya, saya bisa aja nanti di ujian saya bilang scatter wave-nya 10% dari Fruit Krylov. Jadi harus kalian tambahkan lagi nanti. Ya, jadi 1,1 kali Fruit Krylov-nya misalkan. Tentukan amplitudo gaya eksitasi arah X akibat gelombang yang bekerja menggunakan persamaan pressure area method. Oke, jadi ini kita yang kiri dikali dikurangin yang kanan. Karena yang kiri nanti arahnya ke kanan, yang kanan arahnya ke kiri ya. P-nya kan di sana. Nanti saling mengurangi ya. X-nya, kan nanti kan kalian punya persamaan dV per dt ya. Coba ada satu dong, tolong dikte saya V-nya apa?
V gelombang linear. Jangan ngasal. Saya paling nggak suka. Pikir dulu, cari dulu. G A per 2. Langsung ini E pangkat KZ. Sin KX min. Ini benar nih? Ini kayaknya kurang deh. Nggak ada dong. Nggak ada row-nya. Nanti row-nya kan satuannya beda. Ini kita butuh satuannya apa? dV per dx. Kan? Oh, dV per dx-nya berbeda ya? DHK ya? Oke. Ini udah benar harusnya ya, berarti ya. Oke, berarti pressure-nya min rho dV per dt ya. Ada minnya nggak? Atau nggak ada plus? Nggak ada ya, plus ya. Ini berarti ada rho baru, ada rho-nya ya. G A per 2. Ya. Ada minnya ya. Ini ya. Gitu ya. Ini turunan terhadap T. Berarti ini masih E pangkat K Z. Ini turunan terhadap T. Cos, benar? Cos KX min omega T. Kali? Apa? Min? Ini coret ya? Minusnya ya? Oke. Ini sama dengan rho G H omega ya? Ini benar? Ini yakin nggak ada omeganya bawahnya ya? Salah nih. Ini harusnya ada omeganya di bawahnya nih. Gini nih. Soalnya ini pasti rho GH per 2. Biar kan pressure satuannya Pascal. Ya kan? Ini pasti rho G dikali meter. Nggak mungkin ada ini. Ya. Ini intinya ini harusnya ini kayaknya. Oke. Jadi nanti omeganya bisa dicoret. Cek lagi ya, coba ya. Coba cek lagi. Kalau nggak satuannya salah soalnya. Ini rho GH dikali omega kan jadinya Pascal per second jadinya. Oke. Itu ada K-nya. Coba ya. Yang lain juga dong, cari dong. dV per dx satuannya meter per second. Ini per meter. Ini meter kuadrat per second. Jadi harusnya satuannya meter kuadrat per second. Ada omega ya? Ya? Per omega ya? Per omega ya? Oke. Iya maksudnya ada ya. Oke. Jadi ini omega coret rho GH per 2. Ya. E pangkat KZ cos KX min. Kalau kalian ragu kayak tadi aja ya, cek satuannya, ya. Cek satuannya kan kalian tahu rho GH kan satuannya Pascal gitu ya. Oke, ini adalah P-nya. Ya. Berarti sigma Fx-nya ya, sama dengan integral T N dA. Ini ya. Tapi N-nya beda kan? Oke. Yang kiri N-nya adalah min 1, yang kanan N-nya plus 1. Jadi harus kita pisah. Ya. Jadi harus kita pisah. dA ya. dA itu integral T min 1 ya. Ini apa? Coba lihat. Kita mau ngitung yang kotak-kotak ini kan? Ya.
Ini kita pecah-pecah kan kotaknya kan? Kan arah gelombangnya ke sana. Ya, ada gaya yang sini nggak? Nggak ada, karena ya arah gelombangnya ke sana kan? Berarti yang kena gelombang tuh yang ini kan? Ya. Berarti apa tuh? DZ, DY. Ya kan? DZ, DY ya. Berarti DZ, DY. X-nya gimana? X-nya yang min 1 fix dia X-nya di sini. Ya nggak? Yang plus 1 X-nya fix. Sama semua. Semua yang ada dalam permukaan ini X-nya sama. Oke? Di X sama dengan yang di sini X-nya sama dengan apa? Min BV per 2. Yang di sini BV per 2. Jadi P-nya ini itu di X sama dengan kalau min 1 min BV per 2. Ini plus integral P kali 1, N-nya ke arah 1 kan? P-nya di X sama dengan BV per 2. Ini DZ. Lihat P-nya. Karena P-nya hanya mengarah ke X, jadinya dia KX min omega T. Ada fungsi Z-nya. Ada fungsi Y nggak? Nggak ada kan? Berarti D-nya bisa keluar. Diintegralin dari min LV per 2 sampai LV per 2. Dengan kata lain, LV. Jadi cukup dikali sama LV. Ya? Jadi integralnya sisa DZ. Berarti ini LV, gitu ya. Integral. Nah, P-nya itu dievaluasi, ini minus ya. P-nya dievaluasi di BV per 2. Berarti maksudnya kemana di sini? BV per 2-nya masuk kemana? Di cos K X. Ini jadi yang satu min BV per 2 K, satu lagi plus BV per 2. Paham? Oke. Mana tadi? Oh, rho GH-nya juga bisa keluar ya semua ya. Jadi LV rho GH per 2. Ini kurung. Gitu bisa ya? Integral Z-nya berapa sampai berapa? Nah, Z-nya berapa sampai berapa? Minus delta dari minus HV plus delta 1 sampai minus delta 1. Gitu ya. P-nya pakai yang ini kan? E pangkat KZ D Z. Betul nggak? Ini nggak ada fungsi Z. Saya bisa keluarin. Ya. Ini dikali sama cos. Udah bukan KX. Min K BV per 2 plus omega T. Min ya. Ini ya. Sudah benar? Nah ya? Gitu kan? Udah benar belum? Minusnya gimana? Minusnya belum ya? Minus 1 ini udah masuk belum? Belum ya? Dan LV-nya kan dua-duanya punya LV. Batas kiri, batas kanan punya LV. Jadi LV-nya bisa saya keluarin. Rho GH per 2 juga dua-duanya punya kan? Saya bisa keluarin kan? Oke. Belum ya? Berarti ini minus gitu ya. Oke. Sekarang batas kanan berapa? Tambah. Oke. Integral disamakan. Minus delta, ini minus delta plus K V. Ini berapa? E pangkat KZ DZ. Yang beda adalah
cos berapa tuh? K BV per 2 kurang omega ini sama nggak? Sama ya? Saya bisa keluarin ya? Saya hapus. Minusnya harus tetap ditulis. Ini tetap minus. Ini saya hapus. Saya pindahin ke ini. Minus E pangkat KZ D. Betul nggak? Yang ngebedain cuma posisi X-nya. Ya. Z-nya kan sama. Jadi dia pasti common denominator pasti keluar. Tapi X-nya nggak bisa digabung. Sampai sini dulu paham? Coba ditelaah dulu. Ada pertanyaan nggak? Arah gayanya sudah ditentukan dari sini. Dari arah normalnya. Ini min 1, ini plus 1. Makanya di sini ada min, di situ ada plus. Mana tadi? Oh, ini min, itu plus. Jadi arahnya tuh udah di dalam situ. Karena pressure itu mengarah ke segala arah. Jadi permukaannya yang menentukan arah. Ya, karena P-nya itu pressure, dia menekannya ke semua arah. Ya. Jadi arah gayanya yang menentukan adalah arah permukaan. Ada pertanyaan lagi? Ini diintegralin gampang nggak? Gampang ya? 1/K pangkat KZ. Tinggal Z aja dimasukin. Ya. Nanti dikasih biasanya, atau ya kalau E pangkat KZ mah gampang ya. Oke. Masalahnya sekarang yang kita punya, kalau kalian ingat, gaya yang ini nih ya. Yang solusinya adalah X sama dengan F per K gitu. DAF, ingat ini ya. Kali cos omega T plus apa nih? Jangan beta apa ya? Psi lah ya, gini ya. Misalkan. Beda fasa kan? Ini itu berlakunya untuk apa? Untuk gaya F sama dengan F0 cos omega T. Ya nggak? Ini gayanya ada bla 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 min omega T. Ini juga bla 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 min omega T. Bisa nggak diubah? Ntar. Cos min X sama cos X sama nggak? Coba. Dia bentuknya gitu kan? Ya, sama ya. Jadi cos min X sama cos X sama. Ini saya bisa ubah ke positif. Ya nggak? Cos A plus B sama cos A min B. Kenapa? Cos A plus B sama cos A min B. Bisa jadi sin atau cos nggak? Bisa, ada di trigonometri ya. Ya kalau susah pakai cos sin sin gitu kan? Ya kan? Cos sin sin nanti dapat. Atau ya ada langsungnya kok, coba cari di internet, coba. Cos A plus B sama cos A sin cos A min B.
Nanti dibentuknya jadi gini. Tapi F0-nya ini akan ada cos atau sin dari BV per 2 dikali K. Ada? Nah, kan? 2 cos A kali cos B, kan? Cos A-nya apa? BV per 2 dikali K, kan? Berarti 2 cos BV per 2 dikali K. Ini cos omega T. Di sini ada integral lagi, kan? Ini ada yang integral E pangkat KZ dz. Terus ada rho G H per 2, ada L V. Dari sini sampai sini adalah F0. Ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi dari sini sampai sini akan ada F0-nya tinggal cos omega T ya. Sehingga kamu bisa pakai persamaan yang ini. Ketika ditanya nanti responsnya amplitude berapa, tinggal yang ini. Ini minus tapi ini bukan plus. Kalau minus apa tuh? Kayaknya ini ada. Ya nanti coba lihat lah ya. Ini kalau plus kayaknya baru ini. Saya lupa. Ya nanti cek lah. Ya. Sin ya? Iya sin. Ininya sin. Ininya sin. Karena itunya minus. Antara minus sin atau plus sin saya lupa. Plus. Oke. Paham sampai sini? Ya, intinya kita membentuk persamaannya ke persamaan yang kalian sudah ketahui. Ya, kayak tadi kan, semua yang turunan kedua terhadap waktu dikelompokin ya. Semua yang turunan pertama terhadap waktu dikelompokin. Karena kita tahu bahwa persamaan generiknya adalah mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ft. Ft-nya f0 cos omega t bla bla bla. Nanti kalian catat di itu kalian deh. Solusi-solusi persamaan dinamik. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Terakhir, dia ditanyakan konsep. Mana tadi? Oh, sorry. Damping coefficient yang bekerja. Ini apa sih? Search ya. Nih. Bergerak. Bergerak ke arah search. Oke. Damping coefficient yang bekerja. Kan diketahui 10% ya. Jadi bisa ya. Pakai yang rho dikali ini bla bla bla. Jangan lupa dikali sama panjang. Kan itu 2 dimensi persatuan panjang. Ingat nggak? B 2 dimensi dibagi B 3 dimensi dibagi dengan L V. Di sini L-nya adalah yang ke ini karena dia geraknya gitu. Jadi kan geraknya gini, lihat ya. Dia geraknya gini. Ya. Hitungannya itu persatuan panjang. Nah, kalau geraknya gini, hati-hati. Panjangnya yang ini. Jadi LV-nya yang BV. Kalau geraknya gini. Ya. Oke. Restoring coefficient yang bekerja. Pakai yang DTH per DX. Oke. Pakai DTH yang. Nah, TH-nya dari sini. Oke. Kalau kalian salah di atas, nggak akan ke bawah nilainya. Tetap dinilai. Ya. Yang bawah-bawahnya. Jadi kayak tadi kan saya bilang ada yang T-nya dia nentuinnya sampai D. Jadi WD plus TH gitu. Kan salah. Tapi salah di nomor itu aja.
Yang bawah-bawah nggak masalah, ya. Nggak akan dipertimbangkan. Tentukan jarak horizontal terjauh dari jangkar ke struktur yang tadi. X-nya kalian udah punya, ya kan? Nanti kalian cek ditambah dengan si simpangan terjauhnya. Ya. Tentukan tinggi gelombang radiasi yang terjadi. Nah, ini baru yang tadi, Jo. Tentukan tinggi gelombang radiasi yang terjadi akibat pergerakan surge dari struktur tersebut. Tadi kan kita punya rasionya 10%. Ya kan? Gelombang radiasi amplitudenya 10% dari amplitudo gerakan struktur. Yang kita hitung di sini adalah mana tadi? Respons dari amplitudo respons dari struktur. Jadi kan punya nanti nilainya kan? Misalkan amplitudo responsnya 2 meter. Ya, 10% dari 2 meter. Jadi 0,2 meter. Ya. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 konfigurasi atau dimensi dari struktur atau muring yang harus Anda ubah jika Anda ingin memperkecil tinggi gelombang radiasinya. Gimana cara memperkecil tinggi gelombang radiasi berarti? Kan rasionya udah fix. Berarti harus diapain? Apa? Responnya dikecilin. Karena kan dia berbanding lurus dengan respon kan? Ya, responnya harus diperkecil. Bagaimana cara memperkecil respons? Baru itu yang kalian jawab. F-nya diperkecil gimana caranya? Misalkan D-nya si ininya diperkecil, misalkan ya. Jaraknya disamakan dengan jarak gelombang. Nanti ada cancellation frekuensi gitu ya. Kan kalian udah belajar kan cancellation frekuensi. Dan seterusnya. Nanti kalian juga bisa ditanya apa yang dimaksud dengan cancellation frekuensi. Itu bisa jadi ya. Jawab pertanyaan konsep berikut. Nah, nih konsepnya ya. Gunakan ilustrasi untuk membantu penjelasan Anda. Apa yang dimaksud dengan radiated wave dan efeknya pada respons struktur apa? Radiated wave apa? Kenapa? Gelombang yang dihasilkan struktur ke apa? Kurang lengkap? Enggak, kurang tepat. Gelombang yang dihasilkan akibat gerakan struktur. Jadi bukan cuma dari struktur. Kalau strukturnya diam, dia nggak bisa menghasilkan gelombang radiasi ya. Nanti gambar. Oke. Jelaskan konsep desain pada SPAR yang membuat sistem SPAR memiliki respons yang jauh lebih baik dibandingkan dengan struktur terapung berbentuk kapal. Kenapa? Center of gravity-nya kenapa? Rendah, di bawah banget. Terus kenapa kalau center of gravity-nya rendah? Belum lengkap, itu nilainya nggak akan lengkap kalau seperti itu. GM-nya lebih kecil. Nanti dia stability-nya intinya dia bukan negatif ya. Intinya nanti dia akan menjauhi dari respons pitch ya. Jadi dia akan sangat jauh dari frekuensi naturalnya ya. Akan sangat jauh dari akan sangat jauh dari periode gelombang. Nanti kalian jelasin periode gelombang biasanya berapa? Misalkan 6 sampai 20 second misalkan. Tapi kalau periodenya si SPAR itu bisa sampai 100 second. Ya. Kita tahu tuh PN atau periode natural itu apa? Tadi 2pi akar M per K. Berarti K-nya bakal kecil. Ya. K-nya akan sangat kecil sehingga dia nanti TN-nya besar. Ya. Jelaskan konsep pada desain TLP dan alasan mengapa TLP hanya dapat menggunakan berat topside atau payload yang cukup terbatas. Nah, ini pernah dijelasin kemarin. Masalah tendon. Gimana? Harus tension, ya. Tensionnya harus selalu dalam kondisi
Tension. Tension dapatnya dari mana? Bukan cuma buoyancy. Perbedaan antara buoyancy dengan beratnya. Ya nggak? Stability-nya ditentukan oleh tension. Tensionnya datang dari perbedaan antara buoyancy dengan berat. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau payloadnya naik? Perbedaannya jadi kecil. Tensionnya jadi kecil. Stabilitasnya berkurang. Stiffness-nya juga berkurang. Yang tadinya omega n-nya itu, PN-nya, periode natural itu sangat jauh dari gelombang, karena dia kaku, stiff. Beda sama spar. Kalau spar dia lunak. Lunak itu apa? Periode naturalnya sangat besar, kayak 100 second, 80 second gitu ya. Tapi kalau spar, TOP, dia kaku. Stiff gitu. Kayak struktur fix. Jadinya dia periode natural 2 second, 1 second, 2,5 second. Kan kayak struktur fix ya, kayak jaket. Jaket kan 1,2 second gitu ya. 0,9 second gitu ya. Ini juga. Jadi dia kalau geter gini. Kalau spar kalau geter dia gini. Nah, pelan gitu ya. Kalau TLP dia gini. Ya. PN-nya sangat kecil atau frekuensinya sangat besar. Ya. Jadi K-nya, kekakuannya akan berkurang kalau payloadnya naik. Sehingga nanti periode naturalnya mendekati periode gelombang. Apa yang terjadi kalau periode naturalnya mendekati periode gelombang? Resonan. Stabilitasnya juga dia berkurang. Ya, kalau tadi kan tinjauannya, yang saya bilang tadi resonansi segala macam, tinjauan dinamik ya. Yang stabilitas itu hubungannya dengan stability curve dan lain-lain. Oke, dipelajari lagi. Lihat kalau lupa-lupa, lihat YouTube-nya ya, sudah diupload kan ya? Oke, lihat YouTube-nya kalau lupa-lupa. Latihan soal nanti saya akan buat. Kalian mau yang dijadikan tugas yang mana? Mau yang ini? Ya? Atau yang ini? Pilih. Kalian yang pilih. Voting. Ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Ini saya pengalaman nanti yang review kurang latihan soal. Makanya dari kemarin saya banyakin latihan soal ya. Oke. Ini 1, ini 2. Siapa yang pilih nomor 1 angkat tangan? Pilih nomor 1 angkat tangan. Ya. Saya nggak akan sama persis dengan tugas ya. Ini buat latihan. Dua-duanya ada muring. Ini kan ada muring. Salah nih. Maaf. Ini 1 ya. Ini 1. Oke. Ini 2. Ya, ini 3 nih. Ini 3. Nah. Oke. Ini 3. Apa? Oke, yang nomor 1 angkat tangan. Nomor 2 angkat tangan. 2 yang breakwater. Nih. 2 angkat tangan. Ya kayaknya 2 ya berarti ya. Jadi kita jadikan tugas ya. Martin tolong ingetin saya nanti buat ngirim. UASnya maunya berapa jam? Kalian coba cek ya, gini. Kalian pastikan dulu sehabis jadwal kita, kalian gak ada ujian. Ya. Nanti salah satu siapa ketua ini Fatah deh. Ya. Kamu kasih tahu saya setelah ini semuanya ya termasuk yang 2018 ya. Oke. Ada ujian lagi atau enggak? Kalau enggak ada ya kita bisa 3 jam. Kalau ada kita sesuaikan 2 jam atau 2,5 jam. Tapi kan nanti nilainya saya normalisasi biasanya ya. Saya normalize. Jadi kalau kalian nggak selesai semua ya. Atau soalnya yang saya sesuaikan. Coba nanti ditanya aja dulu ya. Antara soalnya atau nilainya yang nanti saya bisa sesuaikan. Oke. Ini kelas terakhir.
Ya, good luck kalian tes UASnya, terus lanjut ke TA ya. Ada masukan untuk kelasnya mungkin? Sama sih, panas ya ruangan ya. Oke, apalagi? Ini nggak apa ya, biar gini. Saya tuh banyak yang pengen diskusi sama anak-anak, tapi saya baru tahu feedbacknya tuh waktu di pada ngisi, susah. Saya nggak tahu ininya seperti apa gitu. Ini juga saya buat YouTube, salah satunya juga karena feedback, karena slide-nya itu pada bilang ini tidak dibagikan slide-nya gitu. Jadi susah. Yang jadi masalah, saya pernah bagiin slide, yang ada nyontek slide. Soalnya beda, yang dikerjain sama kayak slide. Pernah tuh hidro kayak gitu. Ya? Oke? Belum lagi kalau ada salah-salah ketik. Kalau salah kan ada kan beberapa kali begitu ya, salah-salah ketik ya. Tapi kalau di video kan saya kasih tahu, ini salah nih. Ya kan? Kalau misalkan saya langsung kirim ya contek-contek aja tuh anak-anak. Ya? Jadi saya ambil jalan tengahnya saya post videonya. Ini jalan tengah dari saya. Ya. Ada masukan nggak dari kelasnya? Pak, kurang banyak desain misalnya. Pak, kurang ini ya untuk ini cuma satu yang angkatan 2000 berapa? 2022 ya. Ini sebenarnya kelasnya harusnya benernya diambilnya itu 2022. Karena kita akan ada kelas desain sebenarnya. Sehabis ini. Ya. Semester depan dan semester depannya lagi. Jadi sebenarnya ada kelas, kita bakal adakan kelas capstone-nya. Jadi yang kalian waktu itu kalian ada yang ngambil topik khusus di sini? Nah, di topik khusus kan belajar software. Itu ada namanya pemodelan numerik struktur terapung. Itu nanti di tingkat akhir. Di semester paling akhir. Jadi kelasnya tuh modelin. Kenapa? Karena seharusnya kalian pas TA kan? Ya kan? Ini kalian enak sih. Karena sebenarnya diambilnya tuh harusnya semester genap, bukan ganjil. Kalian ngambilnya ganjil kan? Yang kemarin kan? Ya. Karena genapnya sudah ada ini. Makanya saya adakan kemarin ganjil, kebayang nggak? Kalau ngambil 2, takutnya terlalu berat. Jadi yang itu waktu itu tanya, berguna nggak ke TA-nya waktu itu? Banget. Gini, ya. Jadi banyak. Ya. Oke, ada masukan ya dari kelasnya? Biasanya sih saya ada dosen tamu ya, cuman lagi susah kemarin. Dari dosen. Oh, ada si Chris kan? Jadi materinya Chris tuh biasanya dihantarkan sama dosen lain biasanya. Waktu itu sih sama Pak Sandra di tahun lalu ya. Nggak ada? Jangan bohong. Pak, kebanyakan tugasnya kasih tahu. Bener, kebanyakan. Saya takutnya tuh gini, saya tuh galau sebenarnya, karena saya pernah dikitin tugas. Kalau mau lihat, bisa tuh. Di review saya dibilang, latihan soalnya harus diperbanyak. Karena waktu ini jadi susah ngerjain katanya. Waktu ujian, terutama UAS. Ya. Kenapa? Ada yang kuis kok. Oh, kuisnya. Masalahnya kita cuma 2 jam. Kalau kalian kuis, itu bener. Makanya kemarin pas 3 jam, ada kita ngerjain bareng kan? Iya kan? Yang latihan gitu kan? Karena waktu 3 jam, cuma 2 jam tadi kita, ini habis tadi soal. Ya, pengennya sih gitu Mario, betul. Nah, kenapa cuma 2 jam? Karena ini tuh kelas analisa sebenarnya. Jadi ada desainnya tuh setelah ini. Ya? Jadi ini pengantar, nanti desainnya yang pakai Orca Flash, kenapa ini gini, nanti kalau Orca Flash error dia harus diapain. Desain nanti, ada desain. Basically apa yang kalian kerjakan waktu TA, ya, misalkan. Tapi kelas. Ya, seperti offshore platform, pipa bawah laut. Kan ada milih, apa namanya, memilih load case. Itu juga kan didesain kan?
Limitasinya apa? Meskipun ada beberapa yang kita masukkan ke sini di awal semester yang kurva stability.